Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para jamaah sekalian yang hadir, insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada siang yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid ini untuk sholat zuhur dan kajian Ramadan. Tadi sesaat saya tiba di sini, saya diberitahu bahwa saya diberi amanah judul untuk membahas atau tema judul ilmu adalah cahaya. Saudara-saudara, terkait ilmu adalah cahaya, saya tadi tanya kepada Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, siapa namanya ini? Suwarno. Apa maksudnya? Ilmu itu bukannya cahaya datangnya dari Allah. Oh, berarti kalau yang dimaksud itu, maka saya ingin menjelaskan satu cerita. Imam Syafi'i, kita semua tahu Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu adalah salah satu imam madhab 4 yang pengikutnya tersebar di seluruh dunia. Madhab 4 ini diakui di seluruh dunia sebagai salah satu atau ya sebagai salah satu ciri di antara faham ahlus sunnah wal jamaah itu dalam fikih mengikuti madhab 4 ini, salah satunya. Ya, apakah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Madhabnya saya pikir kita sudah tahu itu. Madhab Syafi'i atau pandangan Imam Syafi'i diikuti umumnya oleh Muslim di Asia Tenggara. Dan itu kita bisa lihat hampir rata. Kalau kita ke Singapura, di Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, dan sebagian India Selatan, itu karena bermadhab Syafi'i, ya, salah satu cirinya itu kalau sholat subuh kunut, itu salah satu cirinya. Kalau imam atau madhab Maliki banyak diikuti oleh masyarakat ada di sekitar Afrika, terutama Afrika Barat, Maroko, Tunisia, Mauritania, Aljazair, itu termasuk Mesir, itu banyak madhab Maliki. Salah satu cirinya madhab Maliki, kalau sholat itu, kalau sholat maghrib, isya, subuh, fatihahnya nggak pakai basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Subuh juga nggak kunut. Salah satu cirinya lagi madhab Maliki, kalau sholat nggak sedekap dia. Kalau kita berdiri sedekap, Allahu Akbar, dia lurus. Madhab Maliki nanti agak mirip sama orang Syiah. Saya pernah lama melakukan penelitian. Ya, orang Syiah juga kalau sholat dia nggak sedekap tapi lurus. Oleh karenanya saya perlu jelaskan ini supaya kita jangan salah paham kalau ngelihat orang tangannya nggak sedekap lurus, Syiah nih Syiah. Belum tentu Syiah, boleh jadi itu madhab apa tadi? Maliki. Kalau Anda ke Maroko nggak ada yang sedekap, lurus semua. Begitu juga kalau Anda ke Iran, dia lurus semua. Nah, saya beruntung bisa ke seluruh negara penganut madhab itu, bagian daripada ya tadi pengetahuan bagi saya, sehingga saya tidak mudah menyimpulkan atau mengeneralisir informasi gitu ya. Salah satu di antara penyebab umat Islam ini bermusuhan menurut saya, apa yang dikatakan Syekh Syamsuddin At-Tabrizi itu karena sering tadi mengeneralisir, salah faham. Bahasa gampangnya anak muda sekarang bilang kurang piknik. Apa namanya? Kurang piknik. Nah, kalau pikniknya jauhan atau itu dia akan tahu oh ini. Nah, apalagi kalau dia kemudian ngobrol, dia lihat itu. Nah, nanti beda lagi dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu umumnya di Turki karena memang dulu penyebar utamanya Turki Utsmani.
Saya ke Bosnia, mazhabnya Hanafi. Saya ke Uzbek, mazhabnya Hanafi. Rusia, Hanafi. Cina, Hanafi. Korsel, Hanafi. India, Pakistan, saya ke sana. Afghanistan, saya ke sana, Hanafi. Hanafi menurut saya saat ini mungkin penganutnya terbesar di seluruh dunia. Hanafi ya. Hanafi cirinya enggak kunut. Cirinya kalau duduk tahiyat akhir sama dengan tahiyat awal. Banyak lah, banyak. Mazhab Hambali itu umumnya di Makkah, Saudi Arabia itu penganut mazhab Hambali. Nah, saudara Imam Syafi'i kembali ini, saya cuma sekilas saja tadi memberitahu. Tapi saya ingin katakan bahwa penganut 4 ini semua ahlus sunnah wal jamaah, gak usah musuhan. Sekarang ini orang ribut urusan begini gitu. Lalu kemudian nyalahkan yang tidak sama. Padahal ini bukan barang baru, ini barang sejak dulu. Orang satu tahiyat diem, satu goyang, itu dari dulu. Bukan barang baru. Cuman orang sekarang kayak kaget gitu. Tahu yang baru lalu seakan-akan yang lama salah gitu. Ada orang bilang begini, saya beruntung Pak, hijrah. Maksudnya, dulu saya itu beragama ikut-ikutan. Ternyata yang saya tahu, yang dulu saya lakukan salah semua. Misalnya, tahiyat saya diem itu salah, yang benar goyang ternyata. Oh. Karena riwayat yang benar ini riwayat Wa'il bin Hujr. Saya dulu kalau Fatihah basmalahnya keras. Ternyata nggak usah pakai basmalah yang benar. Nah, ini contoh ucapan-ucapan orang awam gitu ya. Ya ini kalau orang yang alim nggak akan bilang begini. Sebab orang alim tahu itu perbedaan pendapat atau khilafiyah. Kalau kemudian klaim pendapat saya paling kuat, itu terserah. Tapi nggak boleh kemudian menyalahkan yang lain. Nggak ada sejak dulu tuh nggak ada yang menyalahkan orang tahiyat diem atau goyang. Maka ada lucu satu ketika, orang yang tahiyatnya diem nyalahkan yang goyang. Yang goyang nyalahkan yang diem. Ceritanya ada orang satu tahiyatnya diem, satu goyang. Yang diem, rupanya kalau sholat itu merhatikan yang goyang sebelahnya, begini terus. Lehernya kan apa namanya? Ini bukan ke depan diperhatikan, orang tahiyatnya goyang, aliran apa ini kata dia. Nah, yang goyang rupanya memperhatikan yang diem kalau salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia ngusap muka. Asal salam yang diem ini ngusap muka, ditegur sama yang tahiyatnya goyang. Mas, saya perhatikan Anda ini asal salam ngusap muka, asal salam ngusap muka. Itu ada hadisnya apa enggak? Ada dalilnya apa enggak? Emang kenapa Pak? Loh, kamu kalau melakukan sesuatu itu harus ada dasar, harus ada hadisnya. Kamu salah ngusap muka, ada hadisnya enggak itu? Waduh Pak, maaf Pak, saya ngusap muka habis sholat itu bukan masalah ada hadis apa enggak ada hadis. Terus saya jujur aja ngusap muka itu setiap habis salam, karena saya sholat di samping Bapak, pusing saya ngelihat tangan Bapak goyang. Wah, yang nggak benar ini. Dua-duanya menurut saya nggak benar. Nah, kenapa nggak benar? Lah kenapa Anda sholat sebelahnya tahiyat goyang diliatin terus? Ya pusing lah. Yang satu juga menurut saya nggak benar. Wong nanya orang ngusap muka habis salam ada hadisnya apa enggak? Ya nggak bakalan ada. Wong itu bukan bagian dari sholat. Sholat itu kan diawali takbiratul ihram, ditutup apa? Salam. Lalu ditanya, ngusap muka habis sholat ya nggak ada. Sama ntar ada orang garuk-garuk, hadisnya mana? Ya nggak ada, garuk-garuk itu udah selesai habis salam, garuk-garuk. Termasuk salaman gitu, bisa sholat. Kalau mau ditanya, jangan salaman habis sholat, hadisnya mana? Yang ditanya, salaman di dalam sholat, nah, itu baru. Misalnya ada orang sholat, Allahu Akbar. Sambil nanya, lu dari mana aja tadi? Ya batal lah itu jelas. Oh nggak pakai nanya aja. Minimal makruh, apalagi pakai ngomong gitu. Nah ini, nah saya itu belakangan sering menjelaskan ini karena jujur saya sering dapat laporan di mana saya datang, kok belakangan ini orang begitu bersemangat beragama, satu sisi positif, tapi kemudian tidak tepat. Ya kayak bertanya tadi aja lah, ngusap muka habis sholat, atau mungkin nanti dia mau apalah megang, nanya itu hadisnya, saking semangat itu. Nah, semangat beragama tidak dibarengi ilmu. Nah inilah, ini repot. Itulah kenapa Imam Bukhari
membuat kitabnya Sahih Bukhari, bab pertama yang ditulis dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qablal amal. Coba Anda buka itu Sahih Bukhari. Orang harus memiliki ilmu dulu sebelum beramal. Karena ilmu itu nanti akan membuat perspektif seseorang jadi bagus. Dengan catatan kalau ilmunya luas dan dia tidak prejudice kepada orang. Sekarang ini kan banyak orang sebelum apa-apa buruk sangka, suudzon, prejudice, akhirnya dengan mudah menyalahkan orang. Nah, kalau ada orang belajar agama, kata para ulama, lalu dia belajar ilmu agama maksud saya, tapi kemudian ilmu agama itu membuat dirinya semakin membenci kepada sesama manusia, atau ada rasa kebencian kepada sesama manusia, khususnya muslim ya. Kepada sesama manusia aja kan nggak boleh Pak benci, apalagi kepada sesama muslim. Berarti ada problem ini dari ilmu. Ilmunya ini apakah itu datang daripada cahaya Allah apa bukan? Karena betul ilmu itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahunil misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthana wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah nurus samawati wal ardi. Ada yang mengartikan sumber cahaya langit dan bumi. Ada yang mengartikan Allahu nurus samawati wal ardi, ay Allahu khaliqu nuris samawati wal ardi. Allah lah yang menciptakan cahaya yang ada di langit dan di bumi. Ada yang menafsirkan Allahu nurus samawati wal ardi, Allah ay hadi ahlis samawati wal ardi. Allah lah memberi hidayah, zat yang memberi petunjuk dengan nur itu kepada penduduk langit dan bumi. Saudara-saudara, Masya Allah, Anda mau datang ke masjid ini, sholat, baca Quran, ngaji, itu karena Anda dapat hidayah dari siapa? Allah. Ngajinya ada yang di depan, yang di depannya dapat hidayah, yang sambil nyender hidayah juga itu ya, masih nyender alhamdulillah lah, masih selonjor, masih dapat hidayah. Nah, itulah kenapa kalau kita bicara ilmu adalah cahaya, betul, ilmu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi dalam akhir ayat disebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Saudara-saudara, ilmu yang merupakan cahaya atau hidayah dari Allah berbeda dengan pengetahuan. Nah, kenapa? Nanti akan Anda bisa lihat sejauh mana ilmu tersebut membuat orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin memahami tentang Allah. Ulama membedakan antara ilmu dengan pengetahuan, ukurannya itu, Pak. Ada orang memiliki banyak pengetahuan,
Menurut para ulama itu tidak disebut ilmu, yang dimaksud ilmu cahaya tadi ya. Dulu ada orientalis terkenal seperti Snok Hogrunyi. Hebat Pak Snok itu. Bahasa Arabnya canggih, tafsirnya top. Sampai diambil mantu sama kiai lah kalau zaman sekarang. Dulu disebutnya penghulu. Di Bandung, di Garut 2 kiai. Kalau kata kita ketipu. Ya nggak salah juga, kiai kan husnudzon, ngelihat ada Belanda canggih, baca kitab, pinter. Haji Syueb yang satu namanya. Nah, tapi kemudian dia belajar tentang Islam, Quran, hadis, bukan untuk membuat dia dekat dengan Allah. Dia mempelajari Islam hanya untuk mengetahui apa sih ajaran agama Islam. Nah, waktu itu secara khusus dia jadi doktor di Leiden, masih usia 27. Ya. Bahkan dia menulis sebuah buku dalam bahasa Jerman yang kemudian dalam bahasa Inggris, kurang lebih judulnya Makkah, Jerman juga Makkah, yang oleh Saudi Arabia pemerintah kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab dengan judul Safhat min Tarikh Makkah, beberapa catatan tentang Makkah. Secara khusus dia berangkat ke Makkah, pura-pura masuk Islam, tadhahara bil Islam, wa ghayyara asmahu bi Abdul Ghaffar, dia rubah namanya dengan Abdul Ghaffar, kan gitu kan. Ketemu Syekh Nawawi. Saya kebetulan secara khusus membaca serius tulisan ini karena saya menulis sejarah tentang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi alhamdulillah kakak dari kakek saya dari Banten. Nawawi bin Umar, kakek saya Abdullah bin Umar, ya kakek saya lah begitu ya. Saya tertarik karena dia menulis dalam buku itu tentang kakek saya Abdullah bin Umar. Dikatakan bahwa Abdullah bin Umar, adiknya Syekh Nawawi yang paling kecil, belajar pada Syekh Nawawi 16 tahun di Makkah. Karena dia ketemu dengan saya. Lah, yang namanya Snok ini hebat pengetahuan keislamannya. Ya mohon maaf dengan segala hormat. Ya saya tahu jamaah masjid MTT ini apa MTT ya. Ini ya soleh-soleh lah, dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua kan ini ya. Ya. Di luar kepala itu maksudnya kepala di mana, Quran di mana gitu. Itu kalau sama Snok sih kayaknya lewat ya. Wawasan keislaman loh ya. Wawasan apa namanya? Keislaman. Dia menguasai Pak. Wong dia sampai di Mekah setengah tahun. Di Jeddah berapa bulan. Hampir setahun dia melakukan penelitian. Lalu dia tulis dalam buku tadi 600 halaman besar. Kalau ya ketahuan sama konsul Perancis. Dibilang kepada gubernur Mekah, gubernur Jeddah yang asalnya Turki waktu itu, masih Turki Utsmani, tangkap, dianggap melakukan kegiatan mata-mata, dideportasi dia ke Indonesia. Waktu itu mufti Betawi namanya Sayyid Usman atau Habib Usman, terkenal ini, kuburannya di Duren Sawit, tertipu juga. Dia berteman dekat mufti Betawi Said Usman itu jadi mufti Betawi waktu itu atas rekomendasi Snok. Karena Snok adalah penasehat pemerintah Hindia Belanda di bidang keagamaan di Indonesia. Dialah yang mengusulkan mufti Betawi itu Said Usman jadi mufti. Gajinya 150 khuld, 200 khulden maaf saya salah mungkin. 100 khulden sebulan gitu. Sementara ongkos haji waktu itu 150 khulden. Ya. Mengusulkan namanya seorang ulama dari Garut namanya Syekh Hasan Al-Qoruti. Orang Arab bilang Al-Qoruti, Garut. Garut teh di Arab Al-Qoruti. Kalau Banten sampai sekarang masih terkenal karena salah satunya Menteri Haji Saudi yang lalu itu namanya siapa? Ujungnya misalnya Ahmad bin Fulan Banten. Karena banyak Al-Maduri ya, karena sudah lama tinggal di sana, dilihat bapaknya. Nah, saudara-saudara atau ibunya. Nah, tapi apakah dia dapat hidayah dengan ilmu itu? Tidak. Karena ternyata dia mempelajari Islam sampai matinya terakhir dia tidak mengaku Islam.
Itu terbukti ketika dia sudah kembali nanti Snok ke Mekah, ke Belanda, ditanya sama teman kuliahannya, kalau bahasa orang sini, Nok, lu Islam beneran lu? Gue kagak gitu. Kata orang Betawi, kagak gue sih ya, gue bohongin aja tuh orang. Itu surat itu ada, Pak. Dan saya sudah ziarahi kuburan Senok. Di Leiden saya 3 kali ke Leiden, saya bilang. Ini orang yang nulis ini. Dulu bikin geger banyak orang ketipu, gitu bilang. Nah itulah, ternyata yang didapat bukan ilmu, tapi pengetahuan. Al-ilmu syai'un wa pengetahuan syai'un akhar. Ilmu adalah sesuatu yang membuat seseorang semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Kalau sesuatu membuat dia semakin dekat dengan Allah, itulah ilmu. Karena ilmu hakikatnya cahaya dari Allah. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud. Hadis qudsi, Bapak Ibu, bedanya dengan Quran, sama-sama firman Allah, hanya bedanya redaksinya dari Nabi. Ya, itu perbedaan. Allah berfirman, gitu. Nabi berkata, Allah berfirman, gitu. Kalau ini kan enggak langsung qala Allah taala. Kepada Nabi Daud kata Nabi Muhammad, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya Dawudu ta'allamil ilman nafi'ah. Hai Daud, belajarlah kau akan ilmu yang bermanfaat. Bahasa gampangnya, hei Nabi Daud, carilah olehmu ilmu manfaat. Nabi Daud kebalik bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mal ilmun nafi'u ya Rabbi? Apa itu ilmu yang bermanfaat ya Allah? Huwallazi yuqarribuka ilayya. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membuat dirimu semakin dekat denganku. Semakin dekat dengan Allah. Belajar Quran, belajar tafsir, belajar hadis. Kalau dia membuat semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah itu bukan kemudian hanya, lu saya dekat Pak, sholat saya rajin Pak. Nanti dulu, bagaimana hubunganmu dengan sesama manusia, kan begitu. Karena ini manusia ini ciptaan Allah juga, jangan dimusuhi. Semakin dekat dengan Allah itu artinya semakin memahami tentang Allah. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang kalau melihat, maaf ya, orang maksiat saja gitu langsung benci pada orang itu. Ya. Padahal yang dibenci mestinya bukan orangnya, kemaksiatannya. Kalau orangnya harus dikasihani tuh Pak, kalau maksiat. Kasihan ya Allah. Andai saja saya bisa memberi dia hidayah. Sayangnya hidayah itu datangnya dari siapa? Allah. Saya hanya bisa mendoakan semoga dia cepat dapat hidayah. Saya akan mencoba berusaha mengingatkannya. Kalau Anda melihat ada orang Anda anggap sesat, jangan dimusuhi. Orang sesat kok dimusuhi, diomeli, dineraka-nerakakan. Kalau Anda anggap sesat, doakan. Kan gitu ya, doakan. Nah ini contoh beda, contoh sederhana bahwa dekat dengan Allah itu ya termasuk dalam hal ini memahami ciptaannya. Nah, orang yang semacam ini, bagaimana supaya kita dapat ilmu yang itu merupakan nur cahaya dari Allah. Imam Syafi'i pernah satu ketika mengatakan, saya pernah berkata kepada guru saya namanya Imam Waqi. Ini gurunya Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Waqi, tinggalnya di Irak. Itulah orang zaman dulu ya, orangnya tawadhu. Sebenarnya ulama zaman dulu saling berguru. Kalau misalnya nih, contoh, Imam Syafi'i mengambil 1-2 hadis dari siapa, dia akan menganggap itu gurunya. Lalu sebaliknya, Imam Fulan mengambil 1-2 pelajaran dari itu gurunya. Itu menunjukkan ketawaduan. Bukan seperti orang zaman sekarang. Orang zaman dulu begitu Pak. Bahkan kalau dia dulunya mengajari muridnya, lalu muridnya lebih alim, maka sang guru yang dulu itu kalau orang zaman dulu akan ngaji pada muridnya.
Saya beri contoh dulu, ada ulama dari Bima, namanya Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi. Barangkali ada orang Bima ini. Syekh Abdul Ghani bin Subuh, nama bapaknya Subuh, mungkin lahirnya pas subuh mungkin. Al-Bimawi. Ini waktu Syekh Nawawi yang tadi saya ceritakan dari Banten itu masih kecil, masih muda, belajar pada Syekh Abdul Ghani. Maka Syekh Nawawi mengatakan, Syekh Abdul Ghani guru saya ngaji kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ditulis dalam sanadnya. Begitu Syekh Nawawi sudah berumur 40-an, 50-an, lebih alim. Kan bisa begitu dong, Pak? Ada nggak guru SMA, begitu gurunya belakangan kuliah, yang ngetes dia di S1, S2, muridnya? Ada nggak kira-kira? Karena muridnya doktor duluan, muridnya profesor duluan. Tapi sang murid kan tetap hormat. Dulu saya diajari guru ini, kan gitu kan. Tapi apakah kemudian sang guru nggak bisa, dia bilang, apa boleh dia bilang, lu kalau nggak gue lulusin awas lu ya, Win. Lu dulu kan SMA-nya murid gua lu, kan gitu. Nggak bisa begitu. Etika ilmu nggak begitu. Saudara, nah, Abdul Ghani bin Subuh kemudian menulis sanadnya, aku mengambil kitab ini dari guruku Syekh Nawawi Al-Bantani, padahal dulu muridnya. Coba bayangkan. Nah, inilah Imam Syafi'i belajar pada Imam Waqi'. Mungkin di bidang fikih, di bidang hadis, Imam Syafi'i terutama teori hukum Islam, usul fikih unggul. Tapi dia ngaji. Dia bilang, wahai Imam Waqi', guruku, kenapa ya belakangan ini saya ini sering lupa kalau ya sedang hajat akan misalnya orang mau mengembalikan hadis ini saya pernah baca kok lupa, ayat ini lupa, nah gitu. Maka itu ditulis oleh Imam Syafi'i dalam satu syair, dalam Bahar Wafir kalau saya nggak salah. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Syakautu, aku mengadu, kata Imam Syafi'i, ila waqi'in, kepada guruku yang bernama Imam Waqi', su'a hifdhi, tentang buruknya kualitas hafalanku, sering lupa gitu. Fa'arsyadani, lalu kemudian guruku Imam Waqi' mengatakan, memberi petunjuk padaku, ila tarkil ma'asi, hai Syafi'i, kalau kau ingin tidak sering lupaan, kurangi maksiatmu. Kurangi maksiatmu. Makanmu lihat benar, bersih apa enggak, halal apa enggak, syubhat apa enggak. Orang kalau udah sering syubhat, ya itu maksiatnya banyak. Apalagi sering bohong, maksiatnya banyak. Orang kalau sudah seperti ini, maksiatnya banyak, ya susah ilmu masuk. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Lalu kemudian memberi kabarlah kepadaku guruku Imam Waqi' bi annal ilma nurun. Nah, ini loh judul daripada ceramah yang diberikan pada saya. Bahwa ilmu itu cahaya, nur. Dan yang menciptakan cahaya siapa tadi? Allah, dalam surah An-Nur. Tadi itu ayat yang saya baca, surah apa namanya? An-Nur. Allahu nurus samawat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan Imam Waqi' memberi kabar kepadaku, memberitahuku ilmu itu nur. Maksudnya dia laksana cahaya yang datangnya dari Allah. Kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, dia menerangi seluruh anggota tubuhnya. Nanti dalam ayat yang tadi saya baca, cirinya orang yang nurnya Allah, cahayanya Allah, hidayahnya Allah sudah masuk ke dalam diri seseorang, dia laksana lentera, ya kalau lampu bolham itu lentera, yang itu sudah ada cahayanya. Dia akan menerangi pertama internalnya dulu, dari cahaya itu bolhamnya sendiri terterangi, lalu juga dia akan menerangi ruangan di sekitarnya. Orang
yang dia sudah mendapatkan nur, cahaya ilmu Allah. Cirinya sederhana. Kenapa? Maksiatnya kurang. Kalau bicara baik, nggak pernah nyakitin orang. Melakukan perbuatan, tangannya ini mendapatkan nur. Dampak nur dari ilmunya juga terlihat pada tangannya, pada mulutnya, pada matanya, pada telinganya. Matanya nggak dipakai buat maksiat, telinganya nggak dipakai buat maksiat. Kalau ada orang bisa menjaga diri begitu, dengan mulutnya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya, dengan kakinya, percayalah, nur yang Allah berikan ke dalam hatinya, ini kalau ini saya bukan orang sekolah umum, itu apa itu kalau istilah biologinya atau kimianya itu menyebar ke seluruh kalau istilah telkomnya apa itu? Ya, sinyalnya itu terus nyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Itu kelihatan. Wah, ilmunya beda. Mulut ngomong hati-hati. Sehingga kita bisa ngomong begini kalau kita anak muda. Gua kalau kumpul sama dia demen nih. Kenapa? Gua kalau kumpul sama dia ya, belum pernah gue denger dia ngomongin orang mulutnya. Ngejelekin orang, dia nggak pernah. Berarti ilmu yang masuk itu ilmu yang dapat nur dari Allah. Nah, orang kayak gitu tuh. Lah, kata Imam Waqi bilang kepadaku, kata Imam Syafi'i, wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Maka kalau Anda ingin tanya, bagaimana saya supaya dapat ilmu yang merupakan cahaya? Jawabannya yang terakhir tadi, hindari maksiat. Mungkin kalau ninggalin total belum bisa, hindari maksiat. Kurangi maksiat supaya nurnya Allah lewat ilmu itu lebih dominan dalam diri kita daripada nafsu. Sebab orang kalau yang masuk itu bukan nur atau ilmu yang merupakan nur, yang terlihat nafsu. Kata para ulama, kalau ada orang kok kelihatannya pinter, tapi ngajaknya musuhan mulu sama orang, yang dominan nafsu berarti. Yang dominan nafsu, bukan nur. Tapi kalau insya Allah itu nur terlihat. Nur itu akan menjaga mulutnya, matanya, perilakunya, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.